Prof, mau nanya nih Prof. Saya sering ini dituduh kayak semacam difitnah lah. Itu gimana itu Prof? Sedangkan saya tidak melakukan itu. Ya. Tuduh siapa? Pacarmu? Ya berbagai macam rupa. Gitu ya. Oh. Jadi yang kamu tanyakan itu saya harus bagaimana jika menghadapi tuduhan yang tidak saya lakukan atau fitnah, gitu kan? Iya betul. Ya, saya harus bagaimana kan? Ini fitnah itu kan dalam pepatahnya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang benar kan fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, kan gitu. Ya, yang minimal jangan memfitnah lah ya. Nah, cuma kalau itu terjadi juga, maka yang harus kamu lakukan adalah melihat ya jenis fitnah itu. Karena fitnah itu ada beberapa, atau tuduhan itu ada beberapa kategori, ada beberapa kelas lah gitu ya. Kalau tuduhan itu ya untrue atau tidak benar, jadi kamu tidak melakukan, dituduh tapi kamu tidak melakukan, kan gitu. Jadi kalau kamu dituduh sesuatu yang kamu tidak lakukan, maka yang harus kamu lakukan hanya cukup mengabaikannya saja. Artinya cuekin aja lah gitu. Jadi kalau nggak benar, cuekin aja. Itu kriteria pertama. Tapi kalau tuduhan itu unfair, tidak fair, ya, menurut kamu tidak adil saya dituduh begitu, ya, maka itu yang harus kamu lakukan dan menyiapkan dirimu adalah untuk tidak tergores hatimu, gitu, ya. Jadi karena hatimu tidak tergores, itu kan nyaman kamu. Nah, itu apabila apa tadi? Apabila tuduhan itu tidak adil. Sekarang ada lagi tuduhan itu yang menuduh kamu itu tuduhannya adalah tidak atau cenderung melecehkan kamu. Ya bisa dalam bentuk guyonan yang tidak pas gitu ya. Ya semi melecehkan lah ya, semacam ignorant kepadamu itu, membodohi kamu. Kalau misalnya keadaan fitnahnya seperti itu, maka yang harus kamu lakukan adalah keep smile atau tersenyum saja lah, ya kan? Tersenyum saja, itu kan karena guyonan atau pembodohan aja kepada kamu. Guyonan tapi parah, itu kan ada guyonan yang parah. Nah, kalau tuduhan itu ya, kalau tuduhan itu benar atau kamu melakukan tuduhan itu, jadi tuduhan itu memang kamu melakukannya, learn from it. Kamu harus belajar. Apa maksudnya? Ya misalnya kamu dituduh, ya sebut saja belum sholat, ya kan? Nah, ternyata memang kamu belum sholat. Ya kalau dituduh begitu dan kenyataannya kamu belum sholat, ya kamu harus belajar bahwa sholat itu tidak boleh main-main. Sholat itu tidak bisa dibohongkan kepada orang lain. Puasa enggak? Puasa, ya kan? Oh tadi kelihatan kok kamu habis makan. Nah itu kan tuduhannya benar, maka kamu harus mengakui dan kemudian belajar untuk tidak. Jadi langkah-langkah itu yang pas kalau Anda menghadapi tuduhan atau fitnah. Dari kesemuanya itu kan tidak ada yang emosi, tidak ada yang harus marah-marah, tidak ada yang harus kamu lakukan anarkisme. Ya seringkali kita kalau dituduh itu nggak nyaman di hati gitu, ya. Jadi sekali lagi, pertama kalau itu tidak terbukti maka abaikan. Kalau itu tuduhan merupakan hal yang tidak adil kepadamu, maka jangan tergores hatimu, teriritasi hatimu.
Kalau tuduhan itu ignorant atau pembodohan atau guyonan yang parah lah gitu ya kepada kamu, maka kamu juga senyum saja, jangan emosi. Yang terakhir, kalau benar tuduhannya, ya kamu harus terima dan kamu harus belajar dari situ. Gitu. Jadi kalau begitu kan jadi positif semua tuh dan itu bermanfaat. Gimana kalau kamu mencoba melakukan tuduhan itu? Sementara ini kamu sakit hati ya kalau dituduh. Itu kan tidak lagi sekarang ya. Kamu tidak boleh teriritasi. Deal? Oke, Deal.